Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat orasi atau sebuah pemahaman mengenai keberagaman di Indonesia. Indonesia tentunya sangat besar dan sangat luas, dan di dalamnya itu terdapat beberapa perbedaan, entah itu dari perbedaan bahasa, perbedaan budayanya, adat istiadatnya, agamanya, kewilayahannya, serta kondisinya di masing-masing daerah. Tentunya semua keberagaman perbedaan tersebut dirangkum menjadi satu, yakni Bhinneka Tunggal Ika, dan semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut yakni lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Nah, dari semua semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, dan seperti yang kita ketahui, yakni makna dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut berbeda-beda, tetapi kita tetap bisa bersatu. Nah, dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut menggambarkan mengenai persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, bahasa daerahnya, agama, kepercayaan, maupun ras antar golongannya. Nah, apabila membahas mengenai keberagaman, tentunya tidak jauh sendiri dari kehidupan kita, lingkungan kita, seperti masyarakat Indonesia itu sendiri kan. Karena pada dasarnya keberagaman sendiri itu adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam dari antar golongan, dari perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan kita dan lingkungan kita. Dan perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada gender saja, namun terjadi perbedaan untuk semua bidang seperti tadi ya, seperti bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya apa aja sih unsur yang membentuk keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia ini, serta bagaimana pula ya bentuk nyata dari keberagaman masyarakat Indonesia hingga akhirnya memiliki semboyan negara tersebut. Nah, apabila kita mengikuti dalam konteks lingkup masyarakat, keberagaman ini tuh menunjuk pada suatu kondisi dalam kehidupan bermasyarakat di mana setiap individunya itu memiliki perbedaan di berbagai bidang. Berbagai tragedi disharmoni masyarakat multikultural yang terjadi di Indonesia dapat terjadi melalui kurangnya kesadaran multikultural, rendahnya moderasi beragama, serta kurangnya kearifan dalam mengelola keberagaman di Indonesia ini. Dan hal tersebut menimbulkan sebuah konflik yang berujung pada perpecahan yang semuanya telah terjadi di Indonesia ini. Dalam upaya mengantisipasi ketegangan dari konflik masyarakat tersebut yang terjadi di Indonesia, perlu adanya pendekatan budaya dengan memperkuat filosofi lokal serta kearifan lokal. Namun solusi dari pendekatan tersebut itu kurang berhasil tanpa dibarengi dengan pemahaman agama yang tepat, karena masyarakat Indonesia ini kan terkenal dengan masyarakat yang religius. Peranan pesan-pesan dari agama merupakan sesuatu yang mendasar untuk menjadi tumpuan masyarakat dalam berperilaku. Sebetulnya ada dua aspek pemahaman keagamaan yang berbeda, yang hal tersebut merupakan manifestasi dari sosiokultural ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai cara sosiokultural tersebut. Nah, yang pertama yakni wajah Islam yang baik, toleran, dan inklusif, serta mau hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang lain atau yang berbeda, dan secara alami memandang perbedaan sebagai sebuah rahmat. Nah, karakteristik yang kedua yakni yang mudah marah, emosi, serta intoleran dan eksklusif yang menjadi penentang dari bentuk yang pertama. Namun tidak dapat kita pungkiri jika hanya agama Islam ya, jadi semua bentuk perbedaan agama, budaya, dan adat istiadat serta yang lainnya. Dan mereka yang menerima ide-ide baru dalam teologi disebut dengan sebagai modernis atau liberal. Dari hal-hal tersebut ini menjadikan kita memiliki kesadaran mengenai suatu kondisi, terutama di kehidupan keberagaman ini,
karena setiap manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama pada satu tingkatan atau pada sebuah bangsa, dan dari keberagaman tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia ini, karena pemerintah tentunya memiliki peran penting untuk menjaga perbedaan tersebut. Dan tumbuhnya perasaan kesadaran dan persatuan yang berlebihan juga dapat mengancam sebuah bangsa dan negara, sehingga perlu adanya kerukunan antar suku, pemeluk agama, serta kelompok-kelompok sosial lainnya. Namun, tidak bisa kita langsung memutuskan bahwa pemerintah itu sangat berperan penting. Jadi, tidak hanya pemerintah saja, tapi kita juga berperan penting untuk menjaga persatuan dan mempertahankan kebinekaan tersebut. Karena sebetulnya persatuan dan kesatuan itu memiliki sebuah manfaat yang sangat penting yang dapat kita rasakan di kehidupan bangsa dan negara kita, seperti menjaga keutuhan dan keamanan itu tetap terjaga itu sulit ya, tapi kita harus tetap mengusahakannya. Dan yang kedua, dapat memperkuat jati diri bangsa kita sendiri dan adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang melalui kebinekaan tersebut. Kemudian dapat terciptanya suasana yang tentram dan nyaman, seperti dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya juga. Dan dari kewenangan tersebut tentunya dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia. Dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang NKRI ya tahun 1945 mengenai pengaturan mengenai wilayah negara tersebut, meliputi wilayah daratan, perairan, pedalaman, dan lain sebagainya. Itu termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, terdapat dua hal yang perlu kita cermati, yakni wilayah yang menjadi tempat atau isi dalam hal ini. Pada hakikatnya terdapat dua jenis integrasi atau integrasi sebuah bangsa serta wilayahnya. Yang pertama yakni integrasi wilayahnya menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah sebagai salah satu unsur dari negara yang merupakan suatu kesatuan wilayah daratan. Dan tidak hanya wilayah daratan saja, mengenai wilayah pedalaman dan pelosok kepulauan, serta laut teritorial beserta dasar lautnya juga. Dan pengertian dalam undang-undang tersebut itu mengenai penentuan sebuah wilayah, seperti yang terdapat pada Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, dari beberapa uraian tersebut semakin jelas tergambar bahwa negara kepulauan Indonesia ini dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahan saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanannya. Dan dari wawasan Nusantara bagi Indonesia tersebut merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan bangsa. Jadi kita tidak boleh semena-mena dan tidak boleh asal mengejek budaya lain, bahasa lain, serta agama lain juga, dan lain sebagainya. Dan pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan bangsa dan negara. Jadi itu sekian dari orasi atau pemahaman saya mengenai keberagaman di bangsa kita. Dan tentunya dari keberagaman perbedaan tersebut kita harus tetap mengayomi ya, dan menghargai satu sama lain, menghargai bahasa lain, agama lain, budaya lain, serta adat istiadat lain. Dari keberagaman dan semua perbedaan tersebut kita satukan dan kita perkuat di Indonesia ini ya. Dari beberapa keberagaman perbedaan tersebut kita harus saling menjunjung satu sama lain untuk menjadikan sebuah kelebihan dalam negara ini,
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pemaparan materi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.